Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus dukung channel Pendapat Ustadz dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih. Bagaimana hukumnya punya hutang tapi yang beri hutang sudah meninggal? Alhamdulillah. Bagi orang yang tak beriman. Tapi kalau dia beriman, cari ahli warisnya. Sudah saya cari nggak ketemu ahli warisnya, Pak Ustadz. Hitung berapa menurut harga emas saat itu, lalu kau berikan ke masalih ammah, panti jompo, anak yatim, fakir miskin, masjid. Pak Ketua Masjid, ini ada uang. Uang apa nih? Ambil aja lah Pak, jangan tanya-tanya. Ini hutangku kemarin, ada orang mati, tidak tahu dia kemana. Aku takut mencari dia di akhirat, bagus ku bayar sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buya, saya mau nanya, saya punya utang di pelanggan pasar. Di mana? Di pelanggan pasar. Pelanggan pasar. Tapi orangnya tuh hilang, nggak tahu kemana. Gimana Buya? Mohon penjelasan. Baik. Terima kasih warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Dan sebaik-baik orang seperti ibu itu ingin membayar utang, takut. Nah, ini ada sebagian orang lari. Alhamdulillah orang yang nggak ada. Alhamdulillah lagi. Orang yang nggak ada, alhamdulillah. Nasib buruk tuh. Ingat urusan utang itu bahaya banget. Jika ada orang pinjam uang lalu terbetik di hatinya ingin lari, tidak akan ditolong oleh Allah. Langsung nyungsep, langsung melarat. Tapi utang Anda sebesar apapun, kalau Anda kerinduan untuk membayar, Allah akan tolong. Pasti Allah akan tolong. Makanya jangan sekali-kali Anda lari dari bayar utang. Makanya sehingga agar kita tidak digoda oleh setan untuk lari dari bayar utang, maka dalam utang piutang disunahkan untuk dicatat. Idza tadayyantum bidainin ila ajalin musamma faktubuh. Kalau utang piutang dicatat. Dalam hidup pasti mengalami utang piutang itu ada. Cuman ingat, jangan hidup Anda dengan biasa ngutang. Muka Anda jadi muka ngutang. Jelek, menyiksa. Jadikan hidup kita itu menjadi serba susah kalau kita biasa ngutang. Baik ngutang langsung atau tidak langsung. Ngutang langsung itu adalah memang Anda pinjam uang. Yang tidak langsung Anda mungkin ya, yang selama ini lagi ngetren gaya kredit. Bayangin gaji Anda 7 juta, banyak kan? Gajinya 7 juta, Masya Allah banyak. Cuman semuanya serba kredit. Rumahnya kredit, motor kredit, panci kredit, semuanya kredit. Dari 7 juta tak taunya untuk bayar kredit 6 juta 200, sisa 800. 800 buat makan anaknya 6. Baik. Dari bahasa kreditnya, kredit yang syar'i lagi. Benar kredit syar'inya. Tapi kan setan menggoda. Akhirnya apa? Masa sisanya 800? Bagaimana? Anaknya mau sekolah kuliah. Bingung. Akhirnya apa? Mencari duit dengan cara yang haram. Asalkan saya bisa membayar kredit saya. Itu ngutang halus. Ada ngutang langsung. Jangan biasa ngutang. Ngutang itu kan enak ngambilnya. Susah bayarnya. Makanya kalau Anda ingin hidup tentram, hindari dari ngutang. Sebisa mungkin. Hindari dari ngutang, itu nasihat. Hindari dari ngutang. Ada orang memang hobi yang ngutang, masalah. Kalau ketemu orang langsung bisa ngutangin diri. Kalau tidak kalimat ngutang, bukan mulutnya dia sudah. Ada orang gayanya ngutang. Sudah begitu lupa lagi, wah nasib buruk itu. Kebalikannya ibu, orang yang nggak ada masih ingat. Harusnya begitu, hati-hati. Anda utang, apalagi sudah mampu bayar utang kok lari, dia daftar untuk nyungsep. Kalau sudah punya uang, seharusnya dibayarkan utang. Lah kok dia diam-diam lari, nggak mau, maka sebetulnya dia telah daftar, ya Allah melaratkan saya. Tunggu dia akan melarat dia. Karena apa? Sudah ditolong kok kurang ajar ini orang. Ditolongi, dipinjemin duit untuk bekal. Tak tanya setelah dia kaya, lupa. Kan kurang ajar nih. Dolim. Yang didolimi orang yang minjemin duit. Kalau punya lintasan doa jelek, hancurlah orang itu. Hati-hati urusan utangnya. Yang memang sekarang banyak ngutang, tobat. Mumpung alhamdulillah Allah mengingatkan. Ada yang bertanya begini, bunyanya ngomongnya begini, berarti Anda yang jago ngutang akan selamat setelah ini. Amin. Nggak usah senyum-senyum. Ini serius. Karena paling bahaya, saya sering menemukan orang gara biasa hobi ngutang, tersiksa, terjerumus. Jangan biasa ngutang. Tahan. Pengen makan enak ngutang. Ini ngutang. Apa adanya. Lalu
Anggap saja Anda terlanjur ngutang kepada seseorang dan itu pun karena Anda mendesak. Orangnya hilang, nggak dicari, nggak ada. Bagaimana? Ingat, mungkin ini pertanyaan ini sering terjadi, tapi ini memang benar nih. Ada orang hilang di pasar, kan namanya pasar kan bisa saja. Pertama waktu berdagang dia adalah masih belum menikah, jadi berdagangnya di pasar. Atau ibu janda, atau tatonya apa? Dipinang oleh orang kaya raya, ditinggalin dong pasarnya, pergi. Nggak butuh dengan duit yang dipinjam sama Anda. Wong suaminya kaya. Lalu bagaimana jika kita pinjam kepada seseorang, orangnya hilang, nggak bisa kita cari? Yang pertama yang harus Anda lakukan, tolong keluarkan uangnya dari saku Anda, karena takut Anda keburu mati diwaris oleh anak Anda. Keluarkan berapa utangnya? Saya utang 1 juta, keluarkan 1 juta. Kirim ke dia, nggak ada Buya, nggak ketemu. Pokoknya keluarkan dulu, kirim ke dia, nggak bisa. Kalau engkau tidak bisa ngirim ke dia, titipkan kepada orang yang bisa dipercaya, hakim atau qadhi kalau di negeri yang Islami. Pak Qadhi, tolong catat namanya. Saya pernah punya uang pada Pak orang namanya Ali atau Ahmad atau Zen, ini. Dicatat oleh hakim qadhi. Kalau ada qadhi yang benar. Kalau qadhi-qadhian, kacau nanti, hilang juga diembat nanti ya. Bukan qadhi beneran, qadhi aja, qadhi kan beneran. Kalau ternyata Anda pun tidak percaya dengan dia, Anda qadhi yang bisa Anda percaya, atau tidak ada aturan itu, Anda titipkan ke orang pun juga nggak ada yang mau, maka jalan terakhir adalah dari duit 1 juta yang Anda pinjam tadi, Anda sedekahkan ke tempat yang baik. Anda sedekahkan tempat yang baik, pesantren, masjid, ini duitnya dia ya Allah, bukan duit saya. Cuman saya simpen takut nanti diwaris oleh anak saya. Saya pengen lepas pokoknya. Anda titipkan ke kotak amal untuk Allah. Maka kalau sampai mati Anda tidak menemui dia, Anda dapat pahala, orang tersebut dapat pahala. Cuma kalau tiba-tiba baru Anda masukkan kotak amal, ketemu, Assalamualaikum. Anda wajib ganti. Wajib ganti. Sebetulnya intinya keluarkan dari saku Anda. Keluarkan dari saku Anda, ini yang paling penting. Supaya, sebab kalau Anda diam-diam diwaris, ya enggak? Diwaris oleh anak kita makan harta seperti itu. Bersihkan, keluarkan dari saku Anda. Baik, selesai. Jadi atau Anda masukkan ke kotak amal, tapi ingat Anda catat. Kalau sewaktu-waktu dia ketemu saya, pasti akan saya ganti. Kalau Anda tiba-tiba setelah itu lupa, ketemu dia pun lupa, nggak dosa, sudah. Karena sudah Anda keluarkan dari saku Anda, nggak ada hartanya dia kan? Bersih harta Anda. Tapi memang penyakit bayar utang itu luar biasa. Sudah mau ngirim duit ke sana, cuman gara-gara yang nagih datang itu disimpan lagi. Nanti saya kirim nanti, padahal tinggal ngeluarin saja. Banyak orang dolim dalam meminjam ini, naudzubillah, meminjam uang dolim. Dan lebih banyak yang meminjam daripada yang meminjami. Kan suatu ketika ada orang berkata, susah sekarang cari pinjaman. Akhirnya kita ketemu satu orang kaya. Apa benar saya tanya orang kaya? Apakah benar suka minjam? Buya, yang pinjam saya itu belum balik ada 16 orang. Jadi sering dari kita ini tidak amanat. Bukan karena orang yang punya duit nggak mau minjemin kita, tapi banyak dari kita itu di saat pinjam tidak pernah ingat. Naudzubillah, dosa besar ya. Semoga kita dibebaskan dari utang. Nggak bisa tidur malam dan gelisah di siang. Capek, itu namanya utang. Maka selalu terbayang-bayang, pusinglah, jangan mikir, jangan suka ngutang ya. Baik, ini saja, wallahu a'lam bishawab. Bismillah, kita coba mulai. Pertama dari saudari kita, saya sebutkan inisialnya saja ya. Ada YFI ya. Beliau bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, saya ingin bertanya, baik, apabila dulu pernah memiliki hutang dan sekarang tidak ingat, apakah sudah dibayarkan atau belum? Ya, sedangkan keadaannya sudah tidak berkomunikasi lagi. Maka apa yang harus saya lakukan agar hati saya menjadi tenang apabila teringat hal tersebut? Ya, pertama, kalau tidak berkomunikasi lagi, ini penyebabnya apa? Ya, kalau orangnya masih ada, coba usahakan untuk dicari kontaknya, kemudian dijalin komunikasi kembali dan diperjelas, diklarifikasi. Ya, apakah dulu apa yang pernah saya pinjam sudah dibayarkan atau belum, gitu kan? Nah, ini kasus-kasus ini sering kali muncul. Karena penting untuk diingat bahwa utang piutang itu termasuk hakun adami. Jadi ada hak yang terkait dengan Allah Subhanahu wa taala
kita berbuat salah ya terkait dengan ibadah penyembahan kepada Allah, seperti misalnya pernah lalai menunaikan sholat kan, terus jarang berinteraksi dengan Al-Quran, pernah meninggalkan puasa, itu taubatnya langsung hubungannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bertobat kepada Allah, kemudian ditutup kembali dengan menunaikan amal-amal soleh, ditingkatkan amalnya, jauhi maksiatnya, sehingga kita merasakan kenyamanan dalam jiwa, ketenangan dan semangat menunaikan ibadah. Ketika itu hadir, maka itu tanda taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun demikian, ada hak yang terkait dengan anak cucu Adam, orang-orang sekitaran kita. Walaupun sholatnya bagus, puasanya bagus, tapi hak-hak ini belum tertunaikan, tetap ini akan menjadi kendala hisab saat berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kendala yang saya maksudkan hak yang harus diselesaikan dulu ya, karena semua akan ditimbang, dan ini bisa terkait dengan, mohon maaf ya, persoalan fisikal misalnya, atau persoalan materi. Saya sebutkan persoalan yang terkait dengan masalah Anda utang piutang secara materi langsung ya. Jadi ketika seseorang seperti Anda misalnya punya utang piutang, pastikan dulu ya. Tadi Anda katakan keadaannya sudah tidak berkomunikasi, ya Anda tinggal berkomunikasi, cari nomor kontaknya, tanyakan. Kalau qadarullah misalnya sudah wafat, meninggal, tanyakan ahli warisnya. Kembali kepada ahli waris, ceritakan kisahnya ya, saya pernah ada persoalan utang piutang dengan beliau yang bersangkutan, kini saya dapat informasinya beliau sudah tidak ada, dan saya tidak ingat apa sudah membayar atau belum, bagaimana kebijakan dari ahli waris yang dimaksudkan. Nah, nanti dari situ insya Allah Anda ikhtiarkan. Kalau ternyata disimpulkan, dicari belum pernah ada pelunasan dimaksudkan, dan berikhtiar memohon kepada Allah untuk bisa diberikan kelapangan rezeki sehingga itu bisa dilunasi, dipenuhi ya. Jika memang sekarang kasusnya terjadi, misal ya, dua hal. Yang pertama, ternyata diketahui ya sudah dibayarkan, bahkan pernah cerita dan sebagainya, alhamdulillah Anda menjadi semakin lebih tenang. Dan hikmah kedua, silaturahim, hubungan yang terjadi dengan keluarga besar tetap berjalan, dan itu plus tambahan nilai-nilai kebaikan ya. Nah, kasus yang keduanya, jika memang terjadi sudah tidak berkomunikasi, orangnya tidak tahu, ahli waris tidak mengetahui, kerabatnya pun sudah nggak paham ya, dicari-cari nggak bisa ketemu, maka cara paling mudah untuk menenangkannya, dilihat berapa jumlah hutang piutang Anda, kemudian Anda niatkan untuk bersedekah. Bersedekah diniatkan sebagai pelunasan utang yang dimaksudkan. Anda bisa berikan misalnya ke panti yatim, atau Anda bisa berikan ke fakir miskin dan sebagainya, niatkan untuk pelunasan utang Anda.